Ya, jumpa lagi dengan saya, Cornelius Melino. Kali ini kita akan membicarakan mengenai sistematika penulisan daftar pustaka dalam skripsi, khususnya skripsi sistem informasi. Nah, penulisan daftar pustaka ini harus mengikuti format citasi dari masing-masing institusi, jadi silakan menyesuaikan. Biasanya tiap universitas atau fakultas bahkan ya, itu mempunyai panduan. Nah, ini Anda harus cari. Biasanya disebarkan ke mahasiswa itu dalam format PDF. Lalu ketika kita memasang satu referensi ya, ini jangan lupa untuk memberikan nomor urut pada daftar pustaka tersebut. Nah, nomor ini nantinya bisa dipakai sebagai penanda referensi di dalam draft skripsi. Kemudian penandaan referensi ini juga mengikuti format citasi dari masing-masing institusi. Jadi sekali lagi, carilah panduannya. Nah, pastikan setiap elemen yang ada di dalam daftar pustaka ini benar-benar memiliki titik acuan di dalam draft skripsi Anda. Jadi, apapun yang Anda pasang di dalam daftar referensi, itu pastikan ada hal yang diambil dari item tersebut. Jadi kan ada banyak paper, buku, artikel. Nah, pastikan ada entah itu ide, entah itu konsep, metode, teknik, tools yang Anda ambil dari situ. Dan kemudian dibahas di dalam draft skripsi kita. Nah, lebih baik daftar pustakanya pendek, tapi memang kita pakai semua. Kita ada titik-titik di dalam draft kita yang mengacu ke mereka, dan itu bisa dilacak. Nah, daripada panjang, tapi ternyata banyak yang hanya pajangan saja, karena judulnya mendukung lalu kita pasang, tapi nggak ada yang kita ambil sama sekali ternyata dari sana. Nah, ini tidak akan memiliki nilai kegunaan, nggak ada gunanya, itu lebih baik dihapus saja kalau seperti itu. Nah, kadang-kadang mahasiswa skripsi itu memasang hanya untuk memperpanjang daftar referensi saja. Ini salah, gitu. Oke. Usahakan 70% dari referensi pada daftar pustaka itu kalau bisa merupakan paper yang terpublikasi di jurnal, baik internasional maupun nasional. Nah, untuk urutan bobot dari elemen referensi itu sendiri, biasanya seperti ini ya. Paper penelitian yang dimuat di jurnal, kemudian paper dari book chapter. Book chapter ini biasanya kumpulan paper penelitian yang dibukukan. Nah, ini penerbit Springer itu banyak sekali menerbitkan buku-buku seperti ini. Lalu paper dari conference, IEEE ini biasanya yang tren ya. Lalu paper dari majalah terkemuka, ini misalnya Harvard Business Review. Ini jangan sembarangan majalah kita comot gitu ya. Kemudian skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini sebenarnya bobotnya sama dengan poin nomor 1, karena mereka juga bisa kita bilang sebagai penelitian juga. Gitu. Kemudian laporan riset tahunan atau quarterly dari institusi, lembaga audit, universitas, bahkan biro statistik. Ini data yang cukup bernilai juga. Lalu buku, nah buku-buku acuan. Kemudian artikel online, tapi artikelnya ini jangan sembarangan. Pastikan penulisnya itu merupakan ahlinya, ahli di bidangnya. Nah, ini beberapa situs ya untuk mencari paper yang bisa di-download gratis. Di dua ini rata-rata
dua situs ini rata-rata kita bisa mendownload secara gratis dalam format PDF. Lalu untuk situs berikut ini adalah berbayar ya, minimal itu kita perlu subscribe jadi member. Dan ini memang favorit juga ini, Science Direct, Scopus ya, Link, Springer, kemudian IEEE, Explore, ACM, orang-orang teknik biasanya masuk ke sini. Lalu sumber-sumber lain, nah ini e-resources, Perpusnas.go.id, Neliti.com, Akademia, ResearchGate. Nah, terutama di ResearchGate ini kita bisa mengontak gitu ya, karena di situ itu membernya peneliti, para peneliti. Kadang-kadang kita bisa meminta paper dari mereka. Nah, selain sumber-sumber tadi, ada juga biasanya itu jurnal-jurnal universitas masing-masing itu punya situs sendiri-sendiri. Nah, di sana kita biasanya bisa mendownload juga kalau jurnalnya itu open ya. Kemudian pastikan bila kita mengutip satu referensi ya, pastikan kita punya soft copy-nya gitu. Mau soft copy atau hard copy itu terserah, tapi rekomendasi saya adalah soft copy. Itu saja dari saya mengenai referensi skripsi. Terima kasih, semoga membantu.